Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Buat yang baru gabung boleh dong dikasih like-nya biar lebih semangat nih dalam review mobil-mobil yang ada di Nusantara. Oke, di depan gua sekarang sudah ada Honda Jazz dengan kode GE8 tahun 2009. Nah, Jazz sendiri punya cerita yang cukup fenomenal ya. Dimasuk di Indonesia itu tahun 2004 CBU, waktu itu kodenya GD8. Itu Jazz yang luar biasa fenomenal ya, keluar di zaman gue SMA ya. Itu udah keren banget. Nah, berubah jadi GE8, gila jauh lebih keren, bray. Nah, bahkan banyak orang yang bilang ya, yang Jazz Holic itu lebih keren yang GE8 ini dibanding yang GK. Tapi langsung kita lihat aja, kalau masalah desain kan masalah selera. Bodi mobil ini masih menggunakan bahasa desain square and triangle. Kabinnya luas, tenaganya besar, dan bensinnya irit. Pajak per tahunnya itu nggak sampai 3 juta ya, tergantung daerah masing-masing. Langsung kita bahas aja. Ini kebetulan dapat yang 2009 varian RS. Dia punya 3 varian. Varian S manual, varian E matic, dan RS matic. Digunakan velg ring 16 dengan balutan ban 195/50R16. Depan belakang sudah menggunakan cakram dengan teknologi ABS. Di sebelah kanan dan kiri ada spion yang nempel di kaca sen yang nempel di kaca spion, sorry. Bahasa desainnya simple ya, jiwa muda banget, tapi juga masih cocok dibawa buat keluarga-keluarga yang milenial. Ini bentuknya besar dan masih dicungkil, tapi bentuknya besar ya, jadi kelihatan kokoh. Di bagian belakang sudah menggunakan spoiler. Terus lampunya, nah inilah, harusnya lampunya masih bohlam ya, cuman ini sudah diganti variasi. Ada logo RS-nya. Dia punya 2 parking sensor, tapi ini juga kayaknya tambahan ya, karena seharusnya belum ada tuh waktu itu. Dia punya rear defogger dan ada wipernya juga. Bagasi belakang ini cukup besar ya, karena memang dari awal Jazz ini termasuk kategori yang bagasinya gede banget. Even compare sama Swiss, sama si Aereo di zamannya ya. Swift, Aereo, Yaris ini yang paling besar. Sampai ke bagian tengah juga kelihatan cabinnya besar. Nah, ini joknya bisa dilipat rata lantai kalau kita dorong ke depan, dan juga bisa didiriin sehingga benar-benar multipurpose nih cabinnya. Jadi bisa dibuat rata lantai dan bisa dibuat tinggi di tengahnya seperti ini. Sama seperti GD ya, bisa diangkat, kemudian bisa kita tekuk, jadi kita bisa naruh ya mungkin seperti stick golf dan lain-lain, jadi nggak repot. Ini door trimnya ya, menggunakan lapisannya harusnya masih menggunakan bahan fabric sih, cuman ini udah ganti kayaknya. Dia punya door pocket, nggak ada door pocket, hanya ada cup holder, speaker, dan ada power window-nya. Nanti kita lihat langsung ke kabinnya aja. Ini tadi ya, di door trim ada door pocket, cup holder, speaker, power window, auto hanya di sisi pengemudi, tuas pembuka warna silver, dan ada power door lock serta window lock. Kuncinya seperti ini. Ini juga kayaknya custom sih, harusnya belum kayak gini nih tahun 2009. Langsung kita nyalain aja. Oke, jadi mobil ini yang gue bilang tadi ya, ergonomis. Masuk ke dalam mobil ini kelihatan cukup modern. Kita lihat seperti ini. Apalagi ditambah kacanya yang besar banget. Ini kacanya besar banget sih. Jadi kalau kalian beli mobil ini harus benar-benar menggunakan kaca film yang premium, kalau nggak bakalan berasa panas di depannya. Tuh. Setirnya palang 3 dengan pengaturan tilt and telescopic, tapi masih menggunakan karet ya, belum dilapis kulit. Juga dilengkapi dengan pedal shift di sebelah kiri untuk menurunkan dan sebelah kanan untuk menaikkan. Ada SRS airbag juga kanan dan kiri. Transmisinya otomatis 5 percepatan. Cluster speedometer berwarna oranye amber. Ada real time konsumsi BBM dengan rata-rata pemakaian 10-12 dalam kota. Luar kota mungkin bisa sampai 15. Teknologi mesinnya VTEC ya. Jadi kalau di Jazz GD dulu ada yang IDSI dan ada yang VTEC, di varian ini IDSI udah nggak ada, karena mungkin
dirasa sebagai mesin yang gagal ya, padahal cukup irit dan bertenaga juga ya. Ada status transmisi, kemudian juga ada indikator bensin. Kemudian di sebelah kanan sudah ada retract spion ya. Beda sama yang E itu belum ada. Kemudian juga ada cup holder yang cukup besar. Di sini ada AC yang bisa dibuka tutup. Di bagian tengah kabin pengemudi ada sebuah audio head unit yang sudah di custom ya. Ini aftermarket, harusnya dia masih Kenwood biasa. Kemudian ada tempat AC yang bentuknya seperti ini, tombol hazard, puter-puteran kecepatan angin, dingin dan panas AC, serta arah semburan. AC-nya juga bisa dinyala dimatikan ya. Di bagian belakang ada rear defogger, ada knob buka tutup udara. Di bagian bawah ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian ada juga 2 cup holder, transmisi, serta ada tempat penyimpanan terbuka kanan kiri, serta cup holder 2 titik di belakang sini yang nggak begitu besar ya. Nah, kerennya di sini sudah dilengkapi armrest, tapi hanya di sisi driver, sama seperti Honda Civic ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat bagian depan juga ada laci penyimpanan tertutup yang bisa dibuka, yang nggak terlalu besar sih. Di bagian bawah juga ada console box yang cukup besar. Ini nggak terlalu besar, tapi lucu ya, akomodasi penyimpanannya banyak. Atas, bawah, ini juga terbuka bisa. Ada cup holder 2, di sini juga ada. Jadi memang menggunakan Jazz ini bakalan ngebuat si pengemudinya tuh fun, karena memang mobil ini fun to drive. Sun visor di sisi pengemudi tidak ada vanity mirror, tapi di sisi penumpang depan ada. Tapi ini harusnya bisa buka tutup, ini udah patah ya. Lampu LED di depan, lampu cabin di depan ini harusnya warna kuning tapi udah diganti. Di tengahnya juga ada. Di bagian belakang cukup besar ya. Jadi gue belum pernah pakai mobil ini lama. Ini kebetulan mobil temen. Gue pernah pakai lamanya tuh yang tipe GD, dan itu mobil nyaman banget sih. Jazz itu memang benar-benar mobil yang menurut gue tuh bisa ngejawab kebutuhan di kalangan milenial lah ya. Mobil itu stylish, kemudian juga dia tetap tenaganya besar, dia irit, dia nyaman, cabinnya besar. Ini benar-benar kayak mobil yang fun, it's really fun ya. Kemudian di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Secara teknis gue nggak akan bahas mesinnya karena sudah banyak indeptur dari channel YouTube lain yang ngebahas lebih lengkap. Tapi kita tengok aja. Ini sayang sih udah diganti, harusnya ini masih fabric warna hitam ya. Tuh lihat, kaca depannya besar sekali ya, besar sekali. Nah, padahal tipe tertinggi tapi belum ada fog lamp ya, karena memang di zaman itu tuh banyak mobil-mobil yang nggak dilengkapi fog lamp. Contohnya kayak si Jazz ini, dari GD dia nggak ada fog lampnya, sampai Honda City juga nggak ada. Dia nggak membuat mobil itu kemudian menjadi bagus atau jelek sih, hanya kurang lengkap aja. Grillnya seperti ini, ada logo Honda, model honeycomb, patternnya honeycomb. Kap mesin sudah menggunakan peredam, dicat warna body, ruang mesinnya juga sudah ada. Ini modul ABS dari mobilnya, yang kemudian di teknologi iVTEC, 4 silinder segaris 1500 cc, dan ini ECU-nya ya. Jadi kap mesinnya lihat tuh, kecil ya, lucu. Tapi ini bisa dibilang mobil yang kecil-kecil cabai rawit, karena mobil ini asli dipakai ngebut juga enak, nggak limbung, irit, dan tetap stylish. Oke Bray, mungkin itu aja ya. Yang baru gabung, ayo dong boleh dikasih like dan di subscribe channelnya. Dan yang udah lama pakai Jazz juga boleh dong komen, kasih tambahan, mungkin ada yang kelewat gua dalam turnya. Sekian video dari gua. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.